Andai kan di dunia ini nggak ada Tuhan, nggak ada agama, dunia ini benar-benar nggak adil. Betul nggak sih? Siapa yang kemudian menginginkan perjumpaan dengan Allah, yang menginginkan keadilan di saat orang-orang kemudian yang jahat seolah-olah bebas, nanti Allah akan bawakan buat Anda. Maka harapannya hanya pada Allah. Karena kalau Anda mengharap pada selain Allah, Anda bakal kecewa, Anda bakal stres. Ngarepin manusia, manusia nggak bakal bisa kemudian membantu Anda. Saya kasih tahu, kalau Anda punya masalah, Anda ceritain pada manusia, itu nambah masalah. Kenapa? Karena manusia yang diceritain itu 90% nggak peduli dengan masalah Anda. Sementara 10% sisanya seneng kalau Anda dapat masalah. Paham tuh sekalian? Apa yang kita dapat kalau seandainya kita sudah yakin sama Allah? Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Sesungguhnya apapun yang Anda dapat daripada musibah, cobaan-cobaan konstan yang senantiasa menimpa Anda, apalagi sekarang, itu semua dari siapa? Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya lebih enak kalau sudah kuliah. Kuliah tuh saya bisa ngatur diri saya sendiri. Kuliah tuh saya nggak usah dekat sama orang tua, saya bisa bebas sebebas-bebasnya. Ternyata pas masuk kuliah lebih susah atau lebih mudah? Apalagi yang sudah limited edition gitu kan ya, nggak lulus-lulus, skripsi nyari dosen nggak dapet gitu ya, susah banget mau ngedraft gitu kan ya. Lalu ditanya kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin, itu ternyata lebih susah lagi ketika masuk kuliah. Dan biasanya kalau sudah mahasiswa itu ada satu penyakit, biasanya kalau Anda belum punya penyakit ini, Anda nggak resmi jadi mahasiswa. Tipes gitu kan ya. Nah kenapa tipes? Karena ya pagi mie, siang mie, malam mie gitu kan ya, ngutang lagi, makanya cepet tipes. Nah ini kemudian ketika mahasiswa orang berpikir kayaknya enak kalau sudah nikah. Ada di antara teman-teman yang mikir begitu? Hampir semua orang mikir bahwa nikah itu adalah merupakan sebuah solusi. Walaupun ini bukan materi pranikah, tapi perlu saya garis bawahi, nikah itu hanya pergantian fase, bukan penyelamat hidup. Bisa dipahami itu sekalian ya, pergantian fase bukan penyelamat hidup. Kadang-kadang orang memandang nikah itu kan penyelamat hidup. Nanti kalau sudah nikah saya akan begini. Nanti kalau sudah nikah saya akan begini. Nggak bakal terjadi. Kenapa? Karena nikah itu cuma pergantian fase. Yang antum akan dapatkan setelah nikah adalah apa yang antum perbuat sebelum nikah. Sebenarnya begitu. Maka kalau ada banyak orang nanti kalau sudah nikah, nanti kan enak ada istri yang masakin apa? Masakin mie ya, sama aja gitu kan ya. Nanti ada istri yang masakin malam-malam, lalu kemudian nanti nyediain teh dan segala macam menenangkan. Itu pikiran orang yang belum nikah. Pikiran orang yang sudah nikah, begitu dia nikah, benar nggak hidup dia bakal jadi lebih bahagia? Betul. 3 hari pertama, paham tuh sekalian. Hari keempat antum bangun, antum melihat seseorang yang harus antum kasih makan sampai mati, paham tuh sekalian. Itu kemudian ketika orang nikah. Orang kemudian ketika sudah nikah mikir, kayaknya lebih enak kalau punya anak. Selalu begitu manusia. Manusia senantiasa ngarep dalam keadaan konstan. Karena itulah dia selalu susah dalam keadaan konstan. Nggak ada satupun manusia yang bisa lewat dari yang namanya ujian. Kalau manusia saja nggak bisa lewat daripada ujian, apalagi kalau dia mengatakan bahwa dirinya beriman. Di situ letak yang penting yakin. Kenapa? Anda lihat di mana-mana meme yang penting yakin itu pasti senantiasa dihadapkan pada tantangan. Bahkan keyakinan itulah baru diuji ketika ada yang namanya tantangan. Kalau Anda mengatakan Anda yakin, Anda sudah tahu, Anda sudah paham, tapi Anda nggak pernah diuji, itu berarti Anda belum teruji pemahaman Anda. Kapal misalnya, kapal itu memang dibuat di dermaga, dan selama dia berada di dermaga dia aman, tapi bukan tujuan itu kapal dibuat. Tujuan kapal dibuat untuk apa? Untuk mengarungi lautan. Ketika dia sudah ketemu ombak, ketika dia sudah ketemu badai, baru teruji ini kapal atau bukan, gitu loh maksudnya. Nah maka yang namanya ujian ini senantiasa ada konstan pada kita, baik itu dari luar ataupun dari dalam. Antum mau bikin pengajian apapun akan ada yang mencemooh. Antum mau bikin masjid model apapun akan ada yang mencemooh. Bahkan antum nggak ngapa-ngapain aja ada yang mencemooh, paham teman-teman sekalian? Ini kan sudah sesuatu yang konstan dalam hidup kita. Antum pernah dengar nggak sih cerita Abu Nawas? Cerita Abu Nawas yang bapak sama anaknya mau menjual kambing, pernah dengar? Nah bapak mau menjual, bapak dan anak mau menjual kambing, kambingnya sudah tua. Karena itu kambingnya sudah tua mau dijual, maka dia kemudian karena bapaknya ini sayang sama anaknya, anaknya suruh naik kambing, bukan kambing, keledai, Nah suruh naik keledai, keledai itu suruh naik, anaknya di atas, bapaknya di bawah. Lewatlah kemudian satu kelompok orang. Apa yang dikatakan oleh orang-orang?
wah ini dasar anak nggak berbakti pada orang tua, tega-teganya, masa dia di atas bapaknya suruh narik, ini anak macam apa ini, anak tidak berbakti pada orang tua, karena mereka nggak bisa lihat angle yang lain, paham teman sekalian, yang lihat cuma angle itu saja. Lalu kemudian ketika didengar itu sama bapaknya bilang, nak kamu turun ke bawah deh, saya yang naik. Lah kenapa? Supaya nanti orang nggak ngomongin kita. Lalu kemudian bapaknya yang naik, anaknya di bawah, kemudian jalan lagi, kemudian pada orang-orang, apa sekarang kata-kata orang? Apa sekarang kata-kata orang? Dasar bapak yang tidak sayang sama anak, masa anaknya suruh nuntun dia enak-enakan di atas, padahal harusnya dia yang nuntun anaknya di atas. Lantas mereka mikir, ya udahlah kalau gitu kita naik berdua aja lah. Lah mereka berdua menaiki keledai yang sudah tua, lewat lagi di sebelah orang. Lantas orang bilang apa? Dasar tidak berperi kekeledaian, maksud sekalian. Masa keledai sudah tua itu dinaikin sama dua orang, nggak ada otak tuh dua orang, maksud sekalian. Setelah itu kemudian mereka bilang, diomongin juga, istilah kita turunlah dua-duanya. Mereka turun dua-duanya, lalu kemudian menenteng keledainya. Lantas kemudian lewat di depan orang lagi, apa yang orang katakan? Bodoh banget tuh dua orang, ada keledai tapi nggak mau ditunggangi, gitu kan ya. Gitu kan ya. Lantas kemudian mereka mikir gimana lagi caranya? Oh cuma satu yang tersisa, kita angkat keledainya, paham sekalian. Nah, mereka angkat keledainya terus mereka jalan. Diomongin orang atau tidak? Anda nggak ngapa-ngapain, Anda juga pasti akan susah. Konstan, manusia tuh konstan dalam keadaan susah. Orang mau membela Islam, dia bakal susah. Orang nggak mau membela Islam, dia juga bakal susah. Anda mau naik pesawat, resikonya pesawat jatuh. Anda mau naik kapal, resikonya kapalnya tenggelam. Anda mau naik mobil, resikonya tabrakan. Anda nggak mau naik apa-apa, resikonya ditabrak, paham sekalian. Jelas artinya nggak ada satupun aktivitas manusia yang nggak punya konsekuensi. Segala sesuatu itu menghantarkan Anda pada satu cobaan yang bersifat konstan. Sekali lagi, Anda nggak mungkin bisa keluar dari sini. Maka satu-satunya cara karena kita nggak bisa keluar daripada cobaan adalah cara untuk memaknai cobaan seperti apa. Maka teman-teman sekalian, sampailah kita pada satu ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini diturunkan ketika ujung-ujung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Teman-teman sudah tahu, kebanyakan sudah hafal surat Al-Ankabut dimulai dengan Alif Lam Mim, dilanjutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jadi sama, dalam setiap kemudian ayat-ayat Al-Quran senantiasa menegaskan kepada kita bahwa kalau Anda masih hidup di dunia, Anda akan dicoba secara konstan. Dalam surat Al-Kahfi juga ada linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah ciptakan dunia ini dengan berbagai macam perhiasan di dalamnya untuk menguji Anda. Apa ujian yang Allah berikan? Supaya Allah bisa tahu di antara kalian mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D, dan seterusnya. Tapi yang namanya ujian pasti ada, apalagi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah beriman. Bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, bahkan ujian itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat baik-baik. Ahasiban nas, apakah manusia-manusia itu mengira ahasiban nasu ayyutraku, bahwa mereka dibiarkan oleh Allah, bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah, ayyakulu, bahwa mereka mengatakan amanah, bahwa saya beriman kepada Allah, wahum la yuftahunun, tapi mereka tidak diberikan ujian. Susahnya menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu terbatas. Bahasa Indonesia itu terbatas. Contoh, musibah artinya apa? Musibah ya musibah, Ustaz. Oke, musibah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Musibah itu dari bahasa Arab, asalnya asobah. Musibah kalau yang Anda tahu artinya adalah apa? Harap bersabar, ini musibah. Ini musibah, sabar ya. Berarti Anda mengartikan musibah sebagai ujian. Contoh lagi misalnya, bala, ada yang tahu bala? Bala, ada orang Sumatera di sini. Ada orang Sumatera yang sering main domino. Ada orang Sumatera saya main domino dulu. Bala 6 gitu kan ya. Lah kalau dapat bala 6 tuh sial banget, paham tuh sekalian. Lah kenapa? Itu ujian yang paling berat ketika main domino adalah mendapatkan bala 6. Susah keluar, paham sekalian. Dan kalau masih tetap didapat itu mati itu pasti sudah. Karena hitungannya banyak gitu kan ya. Hisapnya berat gitu kan ya. Nah, ini adalah bala. Tapi bala diartikan dalam bahasa Indonesia juga sama-sama ujian. Sama kayak kata-kata di sini, yuftanun. Yuftanun asal katanya fatana. Seringkali kita mendengarkan kata-kata fitnah. Antum dapat fitnah, antum difitnah oleh orang, antum kemudian mendapatkan fitnah. Fitnah itu orang-orang Indonesia juga mengartikan sebagai ujian. Maka kalau Anda baca dalam surat Al-Ankabut, diartikan dalam bahasa Indonesia, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Anda akan mendapatkan artinya, apakah manusia merasa bahwa dirinya diuji tapi dia
mengatakan dirinya beriman tapi dirinya tidak diuji. Berarti ibtila ujian, musibah ujian, yuftanun ujian. Itulah bahasa Indonesia sempit. Jadi nggak bisa mengartikan dalam bahasa Arab yang kadang-kadang banyak kata satu arti atau satu kata banyak arti, gitu loh maksudnya. Tapi sampai di sini kita oke ya. Berarti yuftanun artinya ujian. Tapi yuftanun itu tidak mesti ujian saja. Bahasa Arab itu satu kata tidak bisa didefinisikan dengan kata yang lain. Tapi kalau kita mau mengartikan bahasa Arab, itu kita harus melihat konteks cerita orang-orang ketika mengartikan kata itu. Contoh misalnya, kata-kata yuftanun, itu kalau Anda buka kamus, itu nanti akan kemudian berasal dari kata fatana. Fatana ini menurut orang-orang Arab seperti proses pengolahan emas. Jadi emas itu kalau pas ditambang, kalau Anda pernah lihat tambang emas, apakah keluarnya langsung emas batangan itu? Enggak, keluarnya seperti apa? Dalam batu. Jadi emas itu adanya di dalam batu, ada juga yang di atas, tapi nggak ada emas murni di tanah, nggak ada. Emas itu pasti punya yang namanya kotoran-kotoran yang melekat. Makanya ada yang namanya refining, kan kita refining emas misalnya. Apa maksudnya refining emas? Agar emas itu jadi fine 100% gitu kan ya. Berarti ada proses penghilangan kotoran-kotoran ketika emas itu ditambang. Nah, proses penghilangan kotoran ini namanya fatana. Tahu nggak dulu sekalian? Proses penghilangan kotoran pada emas ini namanya fatana. Artinya, bagaimana proses penghilangan emas? Kalau Anda cari di internet, inilah proses penghilangan emas. Dia harus dibakar, dan nggak hanya dibakar, dia harus dilelehkan emas itu dengan panas yang sangat ekstrim. Kalau panasnya nggak ekstrim, maka emas nggak meleleh dan kotoran tetap melekat. Paham nggak kira-kira teman-teman sekalian? Berarti dengan menggunakan kata-kata wahum la yuftanun, Allah ingin menunjukkan pada Anda dan pada Rasulullah serta para sahabat ketika pada saat itu ayat ini diturunkan, jangan lupa adalah menjelang beliau mau hijrah. Allah ingin katakan pada para sahabat, hati-hati, sebentar lagi sebelum kamu hijrah ini akan ada peningkatan panas secara ekstrim. Akan ada kemudian hal-hal yang datang pada Anda menyakitkan Anda, bukan hanya menyakitkan non fisik tapi menyakitkan fisik, dan ini akan secara ekstrim. Tapi hanya dengan itu Allah bisa membersihkan hal-hal yang kotor pada diri Anda. Hanya dengan itu Allah bisa mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam diri Anda. Allah menggunakan kata yuftanun, bukan yubtalaun, bukan. Bahwa mereka tidak diuji seperti ibtila. Sedangkan ketika Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kemudian Allah katakan akan diuji setiap manusia. Saya sulit ngomongnya, ini uji lagi. Tapi ingat ya, ini kata-kata walanabluwannakum asal katanya bala yang tadi saya bilang. Yang mana Ustadz? Yang domino tadi ya, domino ingat itu kan, balanya nggak ingat, itu bahaya. Nah, walanabluwannakum saja bisyai'im minal khauf, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, atau harta kita diambil oleh orang, lalu kemudian wanaksi minal amwali wal anfusi was samarat, dan kemudian kekurangan jiwa dan seterusnya. Itu masih bala. Itu masih bala. Anda jadi miskin, Anda jadi sedih, Anda jadi galau, itu masih bala. Belum yuftanun, bukan fatana. Paham ya? Jadi dengan menggunakan kata-kata fatana saja Allah sudah menyiapkan pada Anda. Kalau Anda berani ngomong Anda beriman, kalau Anda mengatakan bahwa diri Anda beriman, berarti Anda sudah harus siap wahum la yuftanun. Pasti akan ada fitnah yang datang pada Anda. Tapi Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah benci Anda, tidak. Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah nggak suka sama Anda. Karena beberapa orang mengembangkan metode berpikir seperti yang bukan Islam. Dulu ketika saya masih bukan Islam, seolah-olah begini, kalau kita tuh dapat kaya, berarti Tuhan sayang sama kita. Kalau kita tuh dapat istri yang baik, istri yang cantik, istri yang seksi, oh Tuhan sangat favorit pada kamu. Begitu kemudian kita sakit, lalu kemudian dikatakan, itu Tuhan lagi murka kepada kamu. Wah, menurut sekalian, dalam Islam tidak begitu. Buktinya contoh misalnya, dalam surat Al-Fajri, Allah katakan misalnya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah. Allah katakan Allah kasih bala itu bisa jadi dua, bisa jadi kemudian kaya, bisa jadi kemudian miskin. Berarti kaya itu adalah bala, miskin juga adalah bala. Nah, artinya ketika Allah mengatakan Anda akan diuji dengan sangat
sangat berat sekali, bukan berarti Allah nggak sayang sama antum, tapi justru Allah sayang sama antum. Makanya pengen antum tuh murni 100% ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikasih yang namanya yuftanun. Dengan kata-kata itu seolah-olah Allah ingin katakan Anda itu semuanya emas, Anda itu semuanya emas, makanya diuji. Ada nggak pernah orang ditanya, Mas lagi ngapain Mas? Refining emas. Widih, luar biasa Mas, keren banget. Gimana cara refining emas Mas? Gini caranya, kamu harus bakar, kamu harus kemudian begini sehingga muncul emas murni. Nanti dijual berapa Mas emas murni? Segramnya 550.000 bro. Keren banget. Ada nggak orang pernah ngapain kamu? Saya lagi refining batu kali. Paham sekalian? Nggak ada. Allah itu memberikan ujian, memberikan fatana, ujian yang sangat berat, itu hanya bagi orang-orang yang dianggap emas. Tapi kalau Anda bukan emas, Anda nggak akan dikasih kemudian ujian. Bisa dipahami sampai di sini teman sekalian. Jadi konsep bahwa manusia senantiasa berada dalam ujian, apalagi ketika ada orang mengatakan bahwa saya beriman pada Allah, maka mereka lebih diuji oleh Allah, diberikan ujian yang berlipat-lipat oleh Allah, bahkan panas yang sangat ekstrim sampai mereka bisa meleleh. Itu adalah konsep bahwa Anda tuh berharga. Lantas kemudian Allah menyampaikan dalam ayat yang berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan Anda jangan heran ketika Anda itu diuji oleh Allah, Anda jangan heran. Kenapa? Anda bukan yang pertama. Anda tuh nggak spesial. Anda spesial bahwa Anda emas, iya. Tapi orang-orang berlalu di sebelum Anda itu juga spesial juga. Dan Anda sama kayak mereka. Rasul aja diuji, Musa aja diuji, Isa aja diuji. Kenapa Anda tidak? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia dan beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Bahkan Rasulullah berkata, di antara para nabi dan di antara para manusia tidak ada satupun orang yang diuji melebihi saya. Apa salah satunya? Rasul berkata, kalau Anda pernah merasakan meriang, di mana seluruh kemudian sendi-sendi Anda tuh rasanya sakit semua, pernah nggak ngerasa begitu? Rasanya wudhu males banget rasanya, karena gerak aja susah. Meriang itu kan, meriang itu sendi-sendi kan sakit semua, sendi-sendi sakit semua, pala berat, mata berat dan segala macam. Nah Rasul katakan bahwa sakitnya beliau itu berkali-kali lipat kita. Jadi ketika beliau meriang itu rasa sakitnya berkali-kali lipat manusia biasa. Dan beliau itu menghadapi banyak sekali ujian-ujian yang nggak dihadapi oleh manusia sebelumnya. Maka ketika Rasul pun diuji, kita pun diuji. Kenapa? Karena ketika kita diuji, kita cuma melaksanakan sunnatullah, bahwa Allah ingin membersihkan kita, Allah ingin meningkatkan derajat kita. Kalau awalnya emas itu masih kemudian banyak kotoran, dia dijual murah, maka setelah dibersihkan dengan fitnah-fitnah itu, maka dia muncul sebagai emas murni yang Allah akan banggakan pada banyak penduduk surga. Supaya apa? Fala ya'lamannallah, supaya Allah tahu. Nah, oke, ini lihat dulu, fala ya'lamannallah itu bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya. Tapi ketika Allah mengatakan supaya Allah mengetahui, dengan kata-kata itu adalah supaya Allah memperlihatkan kepada Anda semua. Bisa dipahami ya? Karena Allah pasti maha tahu. Yang nggak tahu siapa? Yang nggak tahu kita. Makanya yang dimaksud dengan fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, siapa yang kemudian yang benar, siapa yang kemudian tetap beriman kepada Allah, artinya adalah siapa yang muncul nanti diketahui oleh manusia. Karena Allah nggak perlu itu semua, karena Allah sudah tahu. Allah kan al-muhit, Allah kan yang maha meliputi. Maka manusia yang perlu tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Wa ya'lamannal kadzibin, dan mengetahui siapa yang mendustai Allah. Artinya apa? Jadi gini ceritanya teman sekalian. Kita bicara tentang visi teman sekalian. Ini penting banget. Kata-kata yang penting yakin itu tergantung pada visi Anda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjumpai kemudian manusia-manusia yang mengatakan dirinya beriman, tadi sudah saya katakan dari awal, Allah akan memberikan apa? Ujian yang sangat berat, sebuah panas yang sangat ekstrim, sehingga dia itu kemudian berteriak, sehingga dia itu kemudian merasa sangat tidak nyaman. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan perkara-perkara yang nggak perlu pada diri Anda dan menjadikan Anda emas 100%. Karena kata-kata fatana itu daripada pemurnian emas, gitu kan ya. Lah, untuk apa kemudian pemurnian emas? Supaya Allah mengetahui, memisahkan yang mana yang kotoran, yang mana yang emas. Dalam bahasa ini fala ya'manallah alladzina shadaqu, supaya kemudian kita diketahui oleh Allah yang mana yang emas shadaqu dan yang mana yang kadzibin, dan yang mana yang mendustai Allah. Dan itu semua tergantung daripada visi. Orang yang punya visi akan bertindak sesuai dengan visinya. Dan saya kasih tahu, visi itu minimal ada 3. 1, visinya orang biasa. Itu visinya orang biasa. 2, visinya pengusaha. 3, visinya ahli surga. Yang nomor 1 apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa?
Ahli surga. Lihat, visi orang biasa itu dia hanya bisa meyakini apa di depan mata dia. Jadi antum jangan tanya dengan segala sesuatu yang nggak di depan mata dia nggak bakal tahu. Contoh misalnya, ini apa? Meja. Ini apa? Kursi. Itu apa? Layar. Ini apa? Masjid. Dia cuma melihat apa yang dia tahu saja. Ini visi orang biasa. Beda dengan visi pengusaha. Kalau orang biasa lihat pakai mata, pengusaha lihat pakai akal. Pengusaha lihat pakai apa? Akal. Maka pengusaha nggak pernah lihat pakai mata. Kalau pengusaha lihat pakai mata, dia nggak bakal mau berinvestasi. Ini kalau teman-teman yang mau jadi pengusaha, jangan lihat pakai mata. Kalau Anda sudah lihat pakai mata, Anda telat. Orang jualan duren, Anda jualan duren. Orang jualan HP, Anda jualan HP. Orang jualan apa yang kemarin yang laku, cappuccino cincau, Anda jualan cappuccino cincau. Orang jualan tahu bulat, Anda jualan tahu bulat. Itu bukan pengusaha, itu namanya ikut-ikutan. Paham teman-teman sekalian? Pengusaha itu melihat sesuatu yang belum ada dengan akalnya, maka dia mau berinvestasi. Oh, kira-kira yang laku ke depan ini, maka saya akan investasi di sini. Nanti ketika tiba masanya, maka saya akan meraup hasilnya. Kan gitu. Contoh misalnya, zaman dulu belum ada trading online, maka orang berinvestasi buat kemudian sistemnya, buat kemudian caranya. Sekarang sudah zamannya online, dia tinggal meraup keuntungan. Anda baru mau jualan online sekarang, telat. Anda harus mikir kira-kira apa yang terjadi ke depan. Gimana caranya melihat terjadi ke depan seperti apa? Makanya pengusaha itu banyak jalan-jalan. Karena ketika dia jalan-jalan mengumpulkan referensi diolah dalam otaknya, dalam kepalanya, maka dia melihat dengan kepalanya, dia melihat dengan akalnya. Ini pengusaha, visi pengusaha. Ada visi yang ketiga, visinya ahli surga. Ahli surga itu nggak berhenti hanya lihat pakai mata, nggak berhenti hanya lihat pakai akal, tapi dia ngelihat pakai iman. Itu gimana ceritanya, Sat? Oke, gini, coba lihat. Suatu waktu bayangkan Anda ini di Arab ya, di Arab suatu waktu bangun pagi-pagi di Arab, waktu itu sekitar tahun 700-an kurang lah, 600-an sekian. Dan ya, 600-an sekian abad ke-7, Anda bangun pagi tiba-tiba ada orang ngomong begini. Bro, gua kemarin ngeliat, Masya Allah keren banget. Tiba-tiba malam hari, saya itu kemudian dibuka jantungnya, dikeluarin, kemudian dicuci pakai air zam-zam. Kemudian dimasukin lagi, lalu kemudian seolah-olah nggak ada luka sama sekali. Lalu kemudian saya jalan, ketemu satu binatang lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, punya 2 sayap, indah banget. Terus kemudian saya naik, tiba-tiba 1 kepak, 2 kepak, saya melihat Masjidil Aqsa. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa saya naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Lalu kemudian begini, dan sampai lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Kira-kira gimana orang waktu itu? Kira-kira orang ngomong apa? Sebentar. Lu ngomong apa tadi? Masjidil Aqsa. Oke, baik. Oke, nggak usah ke Sidratul Muntahanya dulu ya. Masjidil Aqsa yang bisa masih dipikirin pakai akal. Kalau yang tipe pertama nggak akan mungkin lah. Kenapa? Dia cuma lihat pakai mata, paham sekalian. Ini tipe-tipe pengusaha, tipe-tipe Quraisy, pengusaha sukses luar biasa. Sebentar. Apa tadi? Masjidil Aqsa. Buka Google, klik Masjidil Aqsa direction Masjidil Haram, paham100 dapat 1123 km. Lalu kemudian dikalkulasi, oke, kuda paling cepat pada zaman itu 120 km itu 1 hari, itu non-stop. 24 jam lari 120 km 1 hari. Sebentar 1123 bagi 120 km, gak mungkin. Ini berbulan-bulan, gila kamu ya, paham sekalian. Itu orang cuma lihat pakai akal. Tapi begitu kemudian ini dikonfrontasi, jadi berita ini benar-benar disebar, benar-benar diviralkan sama orang-orang kafir Quraisy. Lah kenapa? Mereka menganggap berita ini adalah sebuah cara untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka sebarin ke semuanya, dan benar banyak yang murtad. Banyak yang meragukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan visi yang dia punya. Kemudian begitu kemudian berita ini dibawa pada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikatakan pada Abu Bakar, kamu tahu nggak? Saya punya cerita bagus. Cerita apa? Abu Bakar baru pulang dari luar kota. Kemudian dibilangin, masa Muhammad itu, nabimu itu yang kamu junjung tinggi itu bilangnya begini, coba diceritain semua pada Abu Bakar. Begitu ceritanya selesai, Abu Bakar dengan muka datarnya kemudian berkata, cuma gitu aja yang kamu ceritain. Lalu orang kafir Quraisy kemudian bingung, maksudmu gimana? Ini kan ceritanya dulu ajaib luar biasa. Dia bilang cuma gitu aja. Iya. Lalu Abu Bakar mengajarkan kepada kita, ini yang disebut dengan visi iman. Apa visi iman? Abu Bakar berkata, kalaupun Muhammad berbicara lebih daripada itu, niscaya aku tetap percaya. Kenapa? Karena keluarnya dari lisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Dari situ kita muncul. Kalau Anda bicara tentang ilmu, Anda jangan lihat siapa yang menyampaikan.
Ungzur ma qala, lihat apa yang dibicarakan oleh dia. Wala tangdur ma man qila, dan jangan Anda melihat siapa yang kemudian dibicarakan atau siapa yang berbicara. Wala tangdur man qala, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Artinya adalah apa? Kalau misalnya pun dia seorang anak kecil, kalaupun dia bukan orang pesantren, kalaupun dia adalah orang yang tatonya banyak tapi ngomongannya Al-Quran, dengerin kalau ilmu. Tapi kalau soalan iman, Anda harus benar-benar ngelihat siapa yang berbicara. Jadi paham sekalian. Kalau soalan iman, kebalik. Ungzur man qala, lihat siapa yang berbicara. Wala tangzur ma qila, jangan lihat apa yang dibicarakan oleh dia. Kalau yang bicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta itu sesuatu yang nggak mungkin kita percaya dengan akal kita, tapi kita harus percaya. Kenapa? Karena yang ngomong adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak mungkin bohong. Kalau Rasul tidak mungkin bohong, berarti itu pasti terjadi. Ini visi yang namanya visi akhirat, visi iman. Visi iman hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang yakin, gitu kan ya. Nah makanya kemudian ketika Allah katakan kami memberikan ujian kepada kalian agar kami bisa memisahkan antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang penipu, adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang punya visi iman yang bisa lulus daripada semua itu. Bisa dipahami sekalian? Coba lihat ya, manusia itu kan sama semua, pengennya cepat, betul atau tidak? Pengen kawinnya nanti atau sekarang? Nanti atau sekarang? Yakin nanti, gitu kan ya. Antum kalau melakukan sesuatu pasti pengennya cepet, betul kan ya? Beli barang online, pengen datangnya hari ini atau besok? Kalau bisa sekarang langsung dapat, gitu kan ya. Kalau misal antum kemudian udah ngeluarin sesuatu, antum pengen hasilnya sekarang juga, antum nggak mau hasilnya nanti. Tapi yang Allah minta sama antum berkebalikan, betul nggak? Contoh misalnya, ketika Allah katakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah Anda itu mau ketika saya tunjukkan pada Anda satu perniagaan, satu jual beli yang jual beli ini akan membebaskan Anda daripada siksa Allah yang sangat pedih? Mau nggak Anda? Oh tentu saja mau ya Allah. Apa kemudian? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Anda harus berjihad di jalan Allah dengan kemudian harta dan nyawa Anda. Pertanyaannya, jihadnya itu sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Sekarang. Balasannya sekarang atau nanti? Nanti. Antum bisa paham gak sih? Yang Allah minta pada antum itu adalah berkebalikan dengan fitrahnya antum. Fitrahnya antum pengen dapatnya sekarang. Yang Allah bilang, kamu keluarkan dulu duit, kamu keluarkan dulu tenagamu, layani Allah dan agamanya, bantu Allah dan agamanya, Anda kemudian dakwah dulu yang benar, Anda taat dulu yang benar, balasannya nanti. Dan ada garansi nggak? Ada garansi nggak? Contoh, ada orang mau jual rumah, saya mau jual rumah sama kamu, rumahnya ini harganya 50 juta tapi senilai 50 miliar. Kamu kasih saya duit sekarang, nanti rumahnya baru kamu dapat 20 tahun kemudian. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Ada yang mau, ada yang tidak. Kalau Anda kemudian masih bisa ngitung, oke nggak apa-apa lah 50 juta nanti dapat rumah seharga 50 miliar, nggak apa-apa lah misalnya nanti. Tapi Anda perlu apa? Perlu garansi. Paling nggak tunjukin saya dulu lah, seperti apa gambar rumahnya, sertifikatnya mana, tanahnya kayak apa, lingkungannya kayak apa, betul nggak gitu kira-kira? Tapi ketika Allah itu berjual beli pada Anda, yang dijual oleh Allah apa? Surga. Yang diminta oleh Allah apa? Ketaatan Anda, konstan ketaatannya dalam bentuk harta, dalam bentuk jiwa. Tapi Anda nggak pernah dikasih garansi. Ya Allah, itu aja trailernya aja 30 detik ya Allah, gitu kan ya. Uploadlah ke YouTube gitu kan ya. Biar saya tuh bisa lihat gimana tuh surga, dan biar saya tahu gimana tuh neraka. Ya Allah, pengen ya Allah, ya nggak apa-apa lah, nanti tayangnya masih lama, nggak apa-apa, asal trailernya dulu ya Allah, contohnya dulu lah ya Allah, kayak apa kira-kira. Allah nggak kasih itu. Lah, Anda bisa kemudian memilih ketika Anda yakin. Makanya di dalam Al-Quran yang pertama, alladzina yu'minuna bil, karena hanya orang-orang yang yakin balasan Allah yang tidak kelihatan oleh mata, mereka yang mampu bertahan kemudian dalam ujian-ujian seperti ini. Saya difahami kan? Dan ujian-ujian ini parahnya luar biasa. Ujian-ujian kayak begini ngeri luar biasa. Yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita apa? Mereka berislam dan mereka dipermasalahan karena Islamnya. Paham ya? Jadi kalau Anda Islam dan sekarang dipermasalahkan oleh orang-orang gara-gara Islam Anda, bersyukurlah Anda karena Anda termasuk yuftanun, orang-orang yang dipermasalahkan. Coba lihat. Ngomong-ngomong, zaman dulu Rasul dibenci gara-gara apa? Gara-gara Rasul berbuat sesuatu yang salah? Enggak. Gara-gara Rasul kemudian punya ide yang salah? Enggak. Beliau tuh sangat dihormati. Wajah beliau tuh sangat menenangkan. Orang-orang bilang
kalau lihat wajahnya Rasulullah itu, mereka pengen cepet-cepet dekat terus, mereka nggak pengen pergi-pergi. Akhlaknya Rasul nggak usah tanya. Nasabnya Rasul paling tinggi di antara orang-orang Quraisy. Bani Hashim paling tinggi lagi. Namanya sudah Muhammad. Tapi kenapa dicerca? Dicerca bukan karena apa-apa, tapi karena Islamnya, bukan karena akhlaknya. Jadi kalau Anda mau dicerca orang, lebih baik Anda dicerca orang gara-gara ide Anda, tapi bukan karena akhlak Anda. Paham teman sekalian? Karena kalau Anda dicerca gara-gara akhlak Anda, itu berarti Anda yang salah. Tapi kalau Anda dicerca karena ide Anda, nggak ada masalah. Lah kenapa bisa gitu? Karena Rasulullah juga begitu. Orang yang paling mulia mendapatkan sehina-hinanya julukan. Orang yang paling tinggi nasabnya direndahkan oleh orang yang paling rendah nasabnya di antara orang-orang Arab. Rasulullah doang yang menghadapi itu. Kenapa? Karena beliau memegang Islam. Jadi kalau Anda memegang Islam, Anda pasti akan menghadapi yang sudah diuji seperti orang-orang yang lalu, supaya terpisah kotoran-kotoran dari Anda, dan yang tinggal kebaikan-kebaikan. Sampai di sini paham teman sekalian? Jadi kalau ada ujian, biasa. Anda dibilang intoleran, biasa. Anda mau pemimpin muslim, orang lain gak suka, biasa. Nah kenapa? Karena itu untuk memisahkan Anda itu benar-benar niat gak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham ya? Lalu kemudian kita lihat, Allah kemudian mengatakan lagi, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Lalu kemudian orang-orang pada bertanya, oke, kalau orang-orang yang beriman diuji oleh Allah, kalau orang-orang yang beriman kemudian seperti emas yang kemudian dimurnikan oleh Allah, bagaimana orang-orang yang berbuat salah pada kami? Bagaimana orang-orang yang senantiasa kemudian ngata-ngatain kami? Gimana kemudian dengan orang-orang yang senantiasa mempersusah kami, dan mereka seolah-olah kemudian pergi tanpa kemudian ada sebuah hukuman, mereka bisa bebas begitu aja. Lah ketika kami kemudian bilang bahwa kami menuntut keadilan, kami tiba-tiba masuk penjara. Tiba-tiba ada orang lain kemudian bilang bunuh, tiba-tiba orang lain bilang bunuh lebih dulu, tiba-tiba ada orang lain menghina Islam, mereka bebas kemudian tanpa ada sedikit pun hukuman pada mereka. Bahkan mereka bisa makan-makan, mereka bisa minum-minum dan dapat gelar dan seterusnya. Bahkan ada yang jadi kepala daerah, kan gitu kan ya? Karena kita berpikir dunia ini nggak adil, Pak. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat salah kepada kami? Bagaimana dengan orang-orang yang menyakiti kami, yang bilang kami anti NKRI, yang bilang kami anti Islam, anti Pancasila, apalagi radikal dan seterusnya? Bagaimana mereka? Allah katakan, tenang, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Pada orang-orang yang kemudian berbuat salah itu, apakah kalian juga mengira? Bagaimana Allah katakan dengan kata yang sama, hasiba. Apakah Anda itu kemudian mengira, Anda pikir mereka itu kemudian ayyasbikuna, apakah mereka akan lepas daripada kami? Enggak. Mereka enggak lepas daripada kami. Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, saya pernah mikir gini, andai kan di dunia ini enggak ada Tuhan, enggak ada agama, dunia ini benar-benar enggak adil. Betul enggak sih? Coba lihat nih, antum pernah dengar enggak ada orang yang membunuh 10 orang? Pernah dengar ada orang yang membunuh 10 orang? Ada orang yang sudah kemudian masuk ke rumah, maling, merampok, lalu kemudian memerkosa, kemudian orangnya dibunuh semua di situ. Pernah dengar? Pertanyaan saya, hukuman apa di dunia ini yang paling berat pada orang-orang kayak begitu? Yang paling berat apa? Mati. Berapa kalian tuh bisa matiin dia? Berapa kalian tuh bisa matiin dia? Sekali doang kan ya? Nggak banyak. Antum seberat apapun orang tuh berbuat. Jadi makanya pelajarannya Pak Ustadz, kalau jadi penjahat jangan nanggung. Paham sekali enggak? Maksudnya gini, ini ketidakadilan di dunia, paham nggak teman sekalian? Ketidakadilan di dunia adalah antum bunuh sebanyak apapun orang, antum cuma bisa dibunuh sekali. Gitu kan ya? Antum cuma bisa mati sekali. Artinya kalau kita pakai neraca keadilannya manusia, kalau bunuh 10 kali harusnya dia dibunuh berapa kali? 10 kali, tapi mungkin nggak bunuh dia 10 kali. Enggak, cuma sekali dibunuh dia sudah mati, selesai. Padahal masih ada 9 orang yang ngantri kemudian keadilan, gitu kan ya? Yang satu mati, bagus, saya sudah puas karena dia sudah membunuh anak saya. Yang 9 itu dapat apa sekalian? Nah ini kan keadilan versi manusia. Dunia ini nggak adil teman sekalian. Maka ketika Allah katakan akan ada orang-orang yang model begitu, tapi anda kira apakah mereka akan kemudian lewat daripada saya? Enggak, kata Allah, mereka nggak akan lewat daripada saya. Coba baca kemudian surat Al-Waqiah, surat An-Naba. Bagi anda yang kemudian merasa bahwa Allah kok sadis banget, anda nggak tahu bagaimana sadis itu. Anda nggak ngerti bagaimana sadis itu. Sebelum anda punya anak, misalnya mohon maaf disodomi oleh orang kemudian dibunuh. Paham nggak kira-kira saya? Anda nggak ngerti. Maka itu adalah semua bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa akan ada balasan di akhirat bagi orang-orang yang melampaui batas di dunia. Togho seperti Fir'aun. Fir'aun itu ketika dia takut diganti, paham teman sekalian, mulai panik, mulai gila, paham teman sekalian. Apa kegilaannya? Salah satunya, setiap laki-laki yang muncul Yahudi disembelih sama dia, paham teman sekalian. Dia pikir bahwa dia bisa lewat daripada kemudian keadilan Allah, ternyata nggak bisa lewat di dunia dan di akhirat, nggak lewat sama sekali.
ayasbikun, itu adalah sebuah hal yang Allah katakan seolah-olah orang-orang yang berbuat dosa itu mereka merasa dengan kekuasaan mereka, mereka merasa dengan kemudian kehebatan mereka, mereka merasa dengan kepintaran mereka, mereka bisa melampaui Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama sekali. Allah katakan sa'a ma yahkumun, sangat jelek sekali apa yang mereka perkirakan itu. Sangat bodoh sekali bahasanya. Apa yang mereka kemudian hakimi itu, apa yang mereka kemudian pikir dalam kepala mereka itu, kalau mereka bisa melewati Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka bisa kemudian lari daripada kejaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang bisa kita lihat? Nih contohnya sekalian. Di dalam Islam, salah satu konsep keadilan Allah adalah yang namanya istidraj. Atau istidraj. Kadang-kadang orang ketika melihat konsep istidraj, orang nggak mau menerima. Itu pernah terjadi pada saya. Contoh misalnya, kok Ustadz mikir begitu sih? Ya wajar, namanya juga manusia. Dan ya, saya nikah tahun 2006, saya punya istri, saya nikah dengan baik, saya masuk Islam, saya tinggalin pacar saya. Setelah saya tinggalin pacar saya putusin, saya mau nikah dengan baik, nikah dengan syar'i. Setelah saya nikah dengan syar'i, kemudian sama istri saya, bulan pertama setelah nikah dia hamil, masya Allah, sakti mandraguna gitu kan ya. Nah setelah kemudian bulan pertama kemudian dia hamil, bulan ketiga anak ini diambil oleh Allah. Anak ini kemudian gugur. Apa kemudian kata-kata saya? Ya Allah, saya itu sudah berusaha syar'i, saya berusaha baik, ini anak saya sangat harapkan. Kenapa saya harapkan? Ini cucu pertama bapak saya. Dan bapak saya, dengan keluarga saya sekarang lagi nggak baik hubungannya. Kenapa? Karena agamanya beda. Kalau ada ini cucu pertama dia, ini harusnya bisa memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya. Ini sangat saya harapin banget ini anak. Kenapa anak saya diambil? Yang lain zina, lahir. Kenapa anak saya diambil? Paham nggak sih? Kadang-kadang kita merasa kayak begitu. Kenapa kemudian orang-orang yang berbuat sayyiat itu kan dibiarkan oleh Allah? Kenapa orang yang berbuat keburukan itu kemudian kayaknya mereka bisa lari? Allah katakan, mereka nggak bakal lari daripada saya. Sama yahkumun, sangat jelek sekali yang kamu pikirkan kalau mereka bisa lari daripada saya. Enggak, kata Allah. Maka itu seolah-olah Allah biarkan mereka naik lebih tinggi untuk kemudian dijatuhkan pada satu saat nanti. Karena orang yang naik nggak akan mungkin ada jalan kalau dia tidak taat pada Allah kecuali dijatuh. Paham teman-teman sekalian? Galilah lebih dalam, silahkan, monggo, dielu-elu, silahkan terus. Biar nanti kalau kamu jatuh kamu lebih parah. Biar nanti kalau kamu semakin dalam, kalau dikubur kamu kemudian nggak bisa naik lagi. Ini kemudian kata Allah. Nah maka orang-orang kayak begini itu seperti itu tadi. Lalu kemudian Allah sampaikan pada kita, mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahu la'atin. Tapi kalau bagi kalian yang percaya dengan pertemuan kepada Allah, yang yakin Anda harus mengharap kemana, insya Allah Allah akan segera ketemu dengan Anda. Artinya apa? Janji Allah sudah tetap. Bagi Anda sekarang, Anda nggak akan bisa mengharapkan apapun. Betul begitu? Kadang-kadang kita stres sendiri kalau kita ngarepin selain Allah. Paham nggak sih kesetresan orang-orang yang ngarepin selain Allah? Loh, konstitusi kan menjamin kebebasan orang. Kenapa kami nggak boleh bilang begini? Kenapa mereka boleh? Harusnya kan kemudian kalau mereka boleh, kami juga boleh. Kalau kami nggak boleh, mereka juga nggak boleh. Anda ngarepin konstitusi sekalian, nggak akan datang keadilan. Lah kenapa? Ingat, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kemudian menghambat dakwah, nggak ada konstitusi, nggak ada nilai, nggak ada prinsip. Paham nggak? Itu selesai. Jadi antum jangan mengharapkan keadilan dari mereka. Ngayal. Kenapa ngayal? Karena zaman dulu kita diajarkan begitu. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bani apa? Bani Hashim. Dan saya kasih tahu, tidak ada yang dibanggakan oleh orang-orang Arab kecuali kabilah mereka. Kebanggaan datang dari kabilah, lalu kemudian ikatan datang dari kabilah, kehormatan datang dari kabilah, lalu kemudian kalau kabilahnya diganggu, mereka siap untuk kemudian bayar darah untuk pada kabilah yang lain yang kemudian membunuh kabilahnya. Tapi hatta kebanggaan mereka tentang kabilah tidak menghalangi mereka daripada usaha pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bagi orang kafir, zolim, munafik, dan musuh-musuh dakwah nggak ada konstitusi. Apapun yang mereka mau langgar akan mereka langgar untuk mempersulit Anda. Itu sudah dari dulu, itu sudah cerita lama. Musa itu siapanya Fir'aun? Musa itu siapanya Fir'aun? Udah kayak anak. Makanya ketika Musa bilang sama Fir'aun, Fir'aun saya mau ngomong sama kamu bahwa saya membawa sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun bilang, lu kan dulu kan dibesarkan di dapur gue bro. Lu ngapain? Gitu kan ya. Itu adalah anaknya sendiri dianggap. Jadi secara formal dia itu adalah bangsawan sebenarnya. Secara formal bangsawan, tapi apa kata Firaun? Kita bunuh aja nih anak. Kenapa? Bagi mereka nggak ada konstitusi,
Gitu loh maksudnya. Artinya kalau Anda ngarep pada selain Allah, Anda salah. Bukan berarti kemudian kita menerima saja kecurangan yang diberikan pada kita, enggak. Tapi yang saya pengen sampaikan adalah Allah kata, "Mangkana yarjulika Allah." Siapa yang kemudian menginginkan perjumpaan dengan Allah, yang menginginkan keadilan di saat orang-orang kemudian yang jahat seolah-olah bebas, nanti Allah akan bawakan buat Anda. Maka harapannya hanya pada Allah. Karena kalau Anda mengharap pada selain Allah, Anda bakal kecewa, Anda bakal stres. Ngarepin manusia, manusia nggak bakal bisa kemudian membantu Anda. Saya kasih tahu, kalau Anda punya masalah, Anda ceritain pada manusia, itu nambah masalah. Kenapa? Karena manusia yang diceritain itu 90% nggak peduli dengan masalah Anda. Sementara 10% sisanya seneng kalau Anda dapat masalah. Paham tuh sekalian? Jelas ya? Tapi kalau Anda mengharapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda akan tenang. Kenapa? Allah sampaikan, wa huwas samiul alim. Allah melihat semuanya, Allah dengar semuanya. Dan kenapa Allah katakan wa huwas samiul alim? Kenapa kemudian harus diulang-ulang? Allah melihat, artinya Allah tahu setiap apa yang Anda kemudian kerjakan. Allah tahu setiap apa yang Anda maksudkan. Dan Allah Maha mendengar. Kenapa? Karena orang mendengar harus lebih dekat daripada orang melihat. Betul nggak sih? Anda bisa nggak ngelihat orang dari jarak 1 kilometer? Bisa, tapi Anda bisa dengar orang dari jarak 1 kilometer. Superman Anda sekalian. Kalau dengar tuh harus dekat. Bisa Ustadz kalau disadap, ya tapi kan harus dekat tempat penyadapnya sekalian. Nah, huwas samiul alim adalah Allah yang maha mendengar lagi maha menyaksikan. Allah tuh bersama Anda. Sedekat itu, walaupun Anda berbisik, Allah akan dengar gitu loh maksudnya. Nah, maka kemudian Allah sampaikan ini. Anda itu, ketika Anda kemudian berada dalam masa-masa seperti itu, maka berikatlah pada aturan-aturan Allah. Ketika Anda kemudian lagi merasa stres karena orang-orang jahat berlalu tanpa kemudian ada balasan, Anda harus terikat dengan aturan-aturan Allah. Malah kemudian harus terikat dengan hukum-hukum Allah. Karena kenapa? Karena Allah menyuruh Anda untuk melakukan sesuatu hal. Apa yang Allah suruh? Jihad fisabilillah. Tapi jihad di sini bukan perang. Allah katakan, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih." Siapa yang berjihad itu, maka dia kemudian berjihad untuk dirinya sendiri. Itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lihat baik-baik. Ketika Anda dalam kondisi di mana Anda diuji oleh Allah, lalu Anda kemudian dipastikan Anda cuma tertinggal yang baik dan yang jelek-jelek sudah pergi, Anda menyaksikan orang-orang senantiasa memberikan ujian-ujian tambahan bagi Anda, dan mereka berlalu tanpa adanya satu hukum, kelihatannya begitu, maka kemudian Allah katakan, tenang saja, kita akan segera bertemu, Anda punya saya. Setelah Allah suruh apa? Sekarang berjihadlah, jangan diem, maka berdirilah dan berucaplah secara lantang dengan Islam. Dalam masa-masa ketika Islam itu kemudian diberikan sebuah tekanan, distigmatisasi negatif, dimonsterisasi negatif, maka di saat itulah Anda jangan diem, malah harus ngomong. Itu kata Allah. Ketika Anda lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diuji oleh manusia, oleh orang-orang yang jahat, maka berdirilah dan lantangkan Islam, jangan berhenti. Karena kalau Anda berhenti, justru di situ letak kesalahan Anda dan kekalahan Anda. Bisa difahami teman-teman sekalian. Maka Allah suruh kemudian untuk malah bangkit dan untuk berkata dengan sesuatu yang baik. Ini yang dilakukan sekali lagi. Ayat ini turun kapan? Menjelang hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian memperbanyak kemudian jihad dalam bentuk kemudian beribadah pada Allah. Mereka makin dekat dengan Allah. Mereka makin memperbanyak sholat mereka. Turun kemudian perintah Isra Mi'raj untuk sholat. Mereka semakin memperbanyak kemudian segala sesuatu yang mereka lakukan seperti ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah ritual dan seterusnya. Kenapa? Mempersiapkan diri untuk kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang. Nah, ujung-ujungnya apa? Ini yang namanya yang penting yakin itu. Lantangkan apa yang harus dilantangkan. Yang penting yakin. Lihat teman-teman sekalian, ini terakhir sebelum kita nanti tanya jawab, karena panitia berpesan agak banyak waktu untuk tanya jawab, insya Allah. Ini waktunya 30 menit kayaknya gitu kan ya. Baik, Nabi Ibrahim, beliau kemudian bersama dengan istrinya Hajar membawa anaknya masuk ke padang pasir. Coba bayangkan, ketika ditinggal oleh kemudian Nabi Ibrahim, saya singkat saja, kira-kira Hajar pusing atau tidak? Hajar pusing atau tidak? Enggak Ustadz, Hajar tuh masih manusia, pusing juga sekalian. Maka dia panggil suaminya, Ibrahim mau kemana? Ibrahim mau kemana? Nggak dijawab 2 kali, ditanya, Ibrahim ini perintah Allah atau bukan? Jawabannya, iya ini perintah Allah. Begitu dengar kata Allah, langsung kebayang 5 ayat yang tadi. Begitu dengar kata Allah, oke, Ibrahim pergilah, Allah bersama kami dan Allah tidak akan pernah menelantarkan hamba-hambanya. Apa ini kuncinya? Sing penting
yakin. Ketika dia ngomong begitu, dia kebayang nggak akan kemudian sa'i 7 kali bolak-balik, muncul air Zam-Zam, kemudian muncul peradaban di sana, bahwa Nabi Ismail akan kemudian menjaga Ka'bah, lalu kemudian muncul Nabi Muhammad dari sana, akan kepikiran atau tidak? Enggak. Yang penting dia lakukan dulu apa yang Allah kemudian perintahkan, yang penting yakin, Allah akan mudahkan. Berikutnya, saya sedikit kemudian persingkat. Lihat nih, ketika Maryam berada di sebuah pohon kurma, di sebuah perkebunan kurma, lagi hamil, apa yang dia katakan? Dia katakan, ya Allah, lebih baik kami mati saja. Ya laita mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya. Kami lebih baik mati dan dilupakan. Sakit banget ya Allah. Nggak ada keluarga sama sekali di sini. Ini saya mau mengeluarkan anak saya nih. Sakit banget ya Allah, lebih baik mati saja saya ya Allah. Apa kata Allah? Sudah, tenang saja. Wa huzi ilaiki bijithin nakhlah. Coba goyang pohon kurma itu. Tuh sakit alaiki rutoban janiyah. Nanti akan Anda munculkan kemudian kurma-kurma yang masak. Ada nggak kemudian Maryam bilang, nggak masuk akal ini ya Allah. Logika dong. Gimana ibu-ibu hamil suruh goyang pohon kurma? Antum aja nggak bisa. Tahu nggak? Antum pernah lihat kurma nggak? Belum pernah. Goyang pohon-pohon itu aja tuh, pohon kelapa di depan itu. Kalau bisa goyang hebat antum. Itu suruh goyang pohon kurma masak. Itu nggak masuk akal. Tapi yang penting yakin. Yang penting yakin, goyang aja dulu. Saya sudah bahas tadi semuanya. Apa yang melandasi orang itu ketika bisa yakin dengan Allah? Ketika dia beriman pada hari akhir dan dia yakin Allah sudah punya rencana dengan semua itu, dia goyang. Apalagi bisa kita lihat ketika kemudian Musa membawa kemudian orang-orang Bani Israel pada waktu kemudian malam hari, pagi harinya sudah terdesak, depannya laut, belakangnya tentara. Apa kata orang-orang Yahudi? Masih sempat-sempatnya ngece, paham sekalian? Sudah dibantu, keluar ngece lagi, Musa bohong, nipu lu Musa, parah nih, gimana ceritanya ini? Lalu Musa bilang, sudah tenang saja, Allah bersama saya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apa yang Allah katakan? Musa pukul kemudian dengan tongkat. Musa kemudian bilang, ini gue lagi masalah besar ini, jangan main-main. Apa Musa bilang begitu? Enggak. Musa tinggal kemudian memukulkan tongkatnya, maka kemudian Allah katakan terbelahlah lautan. Ketika Musa mukul tongkatnya, apakah dia tahu akan terbelahnya lautan? Enggak. Tadinya mukul tongkatnya terus berubah jadi ular, kan gitu kan ya? Mungkin kalau dia mulai secara logika berarti berubah jadi ular, terus ularnya jadi gede ya, begitu kan ya? Kayak Orochimaru gitu kan misalnya. Dia nggak mikir kayak begitu, gitu maksudnya. Dia mikirnya adalah tinggal Allah sampaikan apa, laksanakan. Karena Allah itu maha merencanakan. Maka kemudian ketika dia sudah kemudian pukulkan tongkatnya, terbelah lautan. Paham maksudnya? Kira-kira selesai. Yang penting yakin. Oke, kalau gitu apa yang kita dapat kalau seandainya kita sudah yakin sama Allah? Ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Sesungguhnya apapun yang Anda dapat daripada musibah, cobaan-cobaan konstan yang senantiasa menimpa Anda, apalagi sekarang, itu semua dari siapa? Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang sangat bagus. Wa may yu'min billah. Siapa yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mengatakan dirinya beriman, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap beriman, yu'min billah. Apa kata Allah? Ini kemudian hadiahnya, yahdi qalbah. Maka Allah akan tunjuki hatinya senantiasa dalam keadaan tenang. Allah akan tunjuki hatinya senantiasa ada solusi. Allah akan tunjuki hatinya senantiasa bisa lurus dalam kondisi apapun. Itu hadiah kalau Anda mau yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang penting yakin, insya Allah alangane minggir dewe. Itu kemudian yang perlu kita bawa ke rumah. Jadi ini adalah kemudian yang bisa kita sampaikan. Yang penting yakin, dan ini perlu banget dalam kondisi yang sekarang. Sekarang tuh Islam lagi disudut-sudutkan. Islam tuh lagi dibully. Lagi diolok-olok. Anda mencoba berpegang pada Islam, Anda pasti kena bully. Nggak hanya dari lawan, dari teman sendiri juga iya. Pasti akan kena bully Anda. Nah, disinilah kemudian pentingnya teman-teman sekalian, supaya kita yakin. Contoh misalnya, baru-baru ini kata kafir dipermasalahkan. Kenapa? Gara-gara nggak yakin tadi. Islam tuh seolah-olah dijadikan, ini gara-gara Islam yang mengajarkan kata kafir, maka warga negara terpecah belah. Dari dulu juga sama, nggak ada masalah. Oh itu bukan Ustadz, pembahasannya bukan begitu. Pembahasannya adalah Islam itu negara Indonesia bukan negara Islam. Karena Indonesia bukan negara Islam, maka tidak memenuhi salah satu daripada warga negara di dalam Islam. Kafir harbi, kafir musta'min, dan kafir zimmi. Karena itu kita pakai muwatinun, warga negara. Bro, itu ayat surat Al-Kafirun turun seketika Islam belum hijrah ke Madinah. Bang, udah selesai. Itu sudah dikatakan al-kafirun, kul ya ayyuhal kafirun. Masalahnya kalau pakai muwatinun, warga negara, mereka sama kayak kita nggak? Kita juga bisa dipanggil muwatinun. Nah, ini adalah orang-orang yang nggak pede dengan Islamnya sendiri, paham teman sekalian? Padahal kalau ketika Islam lagi dibully kayak sekarang, Islam tuh adalah yang menyebabkan adanya kekerasan. Islam tuh yang menyebabkan adanya kemudian kericuhan satu sama lain. Islam tuh yang buat jadi begini, Islam tuh yang buat jadi begitu. Anda justru harus kemudian stand up dan speak up.
bahwa inilah Islam yang kami yakini dan kami tidak punya penyelamat kecuali Al-Quran. Harus yakin dan menyampaikan dengan benar, bukan malah diem lalu kayaknya iya juga sih, saya juga dari dulu juga nggak yakin sama Al-Quran tuh apa. Jadi Anda malah mengikuti orang lain gitu, kira-kira begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin saya pikir bermanfaat. Mungkin mudah-mudahan kalau ada pertanyaan dipersilahkan.